pagi bagi anak-anak ibu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih karena selalu memperhatikan pembelajaran dengan baik, mengikuti setiap video pembelajaran, dan selalu setia memberikan tanda like-nya. Sekalipun banyak juga yang tidak memberikan tanda like, tidak masalah. Tapi ibu percaya anak kami sekalian menikmati setiap video pembelajaran yang guru dan maksud ibu, bapak ibu guru dan suster berikan dan suguhkan kepada anak kami sekalian. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan mulai dengan satu pantun, yaitu terbanglah pasir angin meniup, embun menetes di atas kuncup. Udara pagi segar dihirup, kita bersyukur diberi hidup. Dan sebagai tanda kita bersyukur menikmati hari ini, mari langsung kita simak pembelajaran berikut ini. Perpecahan Uni Soviet dan runtuhnya Jerman Timur. Nah, hari ini ada dua negara yang akan kita bahas, yaitu Uni Soviet dan Jerman Timur. Nah, yang pertama adalah perpecahan Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara komunis terbesar yang pernah ada di dunia. Hanya saja ketika Mikhail Gorbachev mengeluarkan dua kebijakannya pada saat Uni Soviet mengalami keterpurukan, hal tersebut ternyata menjadi bumerang bagi Uni Soviet sendiri, di mana nantinya menyebabkan terjadi gelombang revolusi damai di antara negara-negara naungan Uni Soviet selama ini. Adapun dua kebijakan tersebut adalah glasnost yang artinya keterbukaan dan perestroika yang artinya restrukturisasi ekonomi Uni Soviet atau pembangunan ekonomi Uni Soviet, pembaharuan. Jadi gedung-gedung Uni Soviet, jalan raya ataupun perkotaan yang mengalami kerugian akibat perang, mengalami kerusakan itu diperbaharui di masa ditetapkannya perestroika. Nah, kalau di glasnost artinya keterbukaan adalah segala sesuatunya itu menjadi transparan. Akhirnya nanti Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian. Nah, adapun 15 negara pecahan Uni Soviet, yaitu yang pertama ada Rusia, kemudian Armenia, Azerbaijan, Belarusia, dan Estonia. Nah, ini dia berikut tampak atau tampilan dari Moskow, yaitu ibu kota Rusia yang salah satu menjadi negara pecahan Uni Soviet, dan Rusia merupakan penerus utama dari Uni Soviet karena di Rusia masih sampai saat ini juga menggunakan paham komunis. Begitupun negara-negara pecahan lainnya, mereka masih menggunakan paham komunis dan juga mereka masih menggunakan kebijakan-kebijakan yang selama ini mereka terima ketika mereka tergabung di pecahan. Ketika mereka bergabung di Uni Soviet. Nah, 5 negara lainnya ada Latvia, Kyrgyzstan, Georgia, Kazakhstan, dan Lithuania. Nah, ini berikut merupakan pemandangan kota Georgia sebagai salah satu kota pecahan Uni Soviet. Jadi pemandangannya sangat indah, asri, karena memang Georgia juga merupakan kota yang sangat diminati oleh mancanegara untuk berwisata ke daerahnya. Dan 5 negara terakhir pecahan dari Uni Soviet adalah Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan, ya. Jadi, ada 15 negara pecahan dari Uni Soviet yang sudah Ibu jelaskan barusan. Dan ini merupakan peta letak negara Uzbekistan, di mana negara Uzbekistan itu terkenal sebagai negara yang memiliki daya tarik wisatawan yang tinggi, dan juga mereka adalah keturunan dari orang Eropa Timur yang ganteng, yang cantik, hidungnya mancung, itu ya, di Uzbekistan, dan merupakan juga kota yang sering dijadikan sebagai wisatawan Indonesia untuk boleh melakukan liburan agama di sana, karena di Uzbekistan juga terdapat masjid yang indah, ya. Nah, pemimpin dari Uni Soviet. Jadi ketika Uni Soviet berdiri itu ada 5 pemimpin yang pernah menjabat sebagai presiden Uni Soviet. Yang pertama ada Vladimir Lenin, di mana nanti dia merupakan pembentuk negara federasi yang dinamai Uni Soviet yang mulai berdiri sejak tahun 1922, di mana nanti Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar yang pernah ada di dunia dan menjadi saingan Amerika dalam Perang Dingin. Namun sayang 2 tahun kemudian, yakni tepat 1924, dia meninggal dan pemerintahannya diteruskan oleh Joseph Stalin. Nah, jadi sebenarnya pendiri dari Uni Soviet adalah Vladimir Lenin, ya.
Nah, kemudian pemimpin selanjutnya ada Joseph Stalin. Di mana Joseph Stalin ini merupakan pemimpin Uni Soviet yang mendapat julukan manusia baja karena sangat kejam. Dia juga pernah melakukan pembersihan massal atau Great Fort terhadap lawan politiknya. Jadi Joseph Stalin ini memang seorang tokoh yang sangat kejam, tidak punya hati nurani. Ketika lawannya salah, maka otomatis langsung dihukum dan dihabisi saat itu juga. Sangat mirip seperti Adolf Hitler yang terkenal sebagai manusia berdarah dingin. Kemudian pemimpin berikutnya adalah Nikita Khrushchev. Pemimpin Uni Soviet yang tidak menyukai kekerasan. Dia adalah kebalikan atau lawan dari Joseph Stalin yang sangat senang kekerasan. Nikita Khrushchev tidak menyukai kekerasan sehingga nanti menerapkan politik destalinisasi, yakni upaya melenyapkan segala hal yang berbau Stalin dalam segala bidang. Jadi Uni Soviet pernah menjadi negara yang ingin hidup berdampingan dengan negara barat dan tidak menyukai kekerasan. Nikita Khrushchev berpendapat bahwa sebenarnya perang bukan tidak bisa dihindari, tapi bisa dicegah. Jadi merupakan pemimpin yang sangat tidak menyukai kekerasan. Nah, pemimpin selanjutnya ada Leonid Brezhnev, di mana Leonid ini menetapkan politik detente yang artinya relaksasi dengan Barat. Tujuannya meredakan ketegangan dengan Eropa, dengan Barat. Dan selanjutnya ada Mikhail Gorbachev yang merupakan pemimpin terakhir Uni Soviet sebelum akhirnya pada tahun 1991 Uni Soviet resmi bubar akibat bumerang dari dua kebijakannya, yakni Glasnost dan Perestroika. Jadi ada banyak negara yang ingin memisahkan diri atau keluar dari Uni Soviet tadi karena ada namanya revolusi damai, di mana mereka ingin membangun negara mereka masing-masing tanpa di bawah satu naungan. Tuh ya. Nah, selanjutnya atuhnya Jerman Timur. Akibat kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua menyebabkan Jerman terpecah menjadi dua, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur melalui Perjanjian Potsdam. Di mana kalau kita ingat kembali flashback di Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, Jerman itu nanti gabung dalam satu blok, yaitu blok poros kalau di Perang Dunia Kedua. Sekutunya ada Italia dan Jepang, di mana nanti dalam Perang Dunia Kedua blok poros tersebut mengalami kekalahan, sehingga khusus bagi Jerman perjanjian antara sekutu dengan Jerman adalah Perjanjian Potsdam yang mengakibatkan nanti akhirnya Jerman terpecah menjadi dua. Namun ternyata hal ini tidak bertahan lama. Kita akan memasuki masa di mana Jerman akhirnya bersatu kembali. Ya. Nah, dan hal ini semakin diperkeruh dengan Perang Dingin yang menyebabkan banyak negara terbagi menjadi dua blok, yakni blok Barat yang beraliran liberal dan blok Timur yang beraliran komunis. Di mana blok Barat nanti dipimpin oleh Amerika, sedangkan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, Jerman Barat dikuasai blok Barat, sedangkan Jerman Timur dikuasai blok Timur. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Jerman Timur ingin bergabung dengan Jerman Barat. Hal ini ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur yang berlangsung selama Perang Dingin. Nanti tembok Berlin tersebut terpisah yang menandakan bersatunya Jerman Timur dengan Jerman Barat. Nah, maka pada tanggal 3 Oktober 1990, negara Jerman resmi dipersatukan kembali dan berganti nama menjadi Republik Federal Jerman dan beribukotakan Berlin. Nah, ini dia proses penyatuan nanti Jerman Timur dengan Jerman Barat. Nah, ini dia peta Jerman Barat dan Jerman Timur, di mana terlihat ada pemisahnya Jerman Barat dan Jerman Timur yang nantinya akhirnya bersatu kembali. Nah, ini dia gambar tembok Berlin pada masa itu yang menjadi logo pemisah antara kedua Jerman. Kemudian ini dia gambar saat runtuhnya tembok Berlin. Akhirnya orang-orang Jerman Timur boleh bersatu dengan Jerman Barat, karena memang harus kita ketahui ketika Jerman terbagi dua, kehidupan Jerman Barat lebih baik daripada Jerman Timur, karena Jerman Barat menganut paham liberal dan juga dari segi hubungan kerjasama mereka melakukan hubungan kerjasama dengan dunia luar
Sedangkan kalau Jerman Timur hanya fokus kepada memperbaiki nasib keadaan negaranya dan juga tidak semaju dari Jerman Barat. Nah, selanjutnya ketika Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu, ini dia pemandangan negara Jerman yang tampak megah, besar, dan indah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan bagi anak kami yang mungkin ingin bertanya, silakan berikan pertanyaannya di kolom komentar YouTube kita ataupun di Google Classroom kita. Dan semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak kami sekalian, dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dan jarak supaya di hari-hari selanjutnya anak kami tetap dapat mengikuti pembelajaran daring. Akhir kata, Ibu mengucapkan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati kita semua.